Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini, saya akan membahas ya masalah, coaching proses. Jadi, bagaimana sih sebenarnya proses dari coaching itu, the whole process of it. Dan, kemarin kita udah sempat ngebahas ya beberapa, mmm penjelasan mengenai, coaching sendiri bedanya apa, terus coaching ini kan non direktif ya, non direktif, kemudian bedanya apa dengan mentoring, bedanya apa dengan, konseling, itu ada kita bahas selenting-selenting dikit. Nah, definisi ya, ini juga kita udah bahas definisinya, ini hanya refreshment aja, jadi, kita jelaskan sedikit. Jadi the coaching process as a series of stages that the coach has to go through to help the coachee to learn and improve a particular skill. Oke, jadi intinya dari ini adalah uh, coaching proses. Proses itu adalah stage ya, dari awal sampai akhirnya menghasilkan sesuatu. Oke. Nah, di sini nanti kalau misalnya di, slide-slide berikutnya saya bilang coach atau coachee, kalau coach itu adalah pembina, coachee itu adalah orang yang dibina atau karyawan. Nah, coach di sini bisa berarti adalah, atasannya, manajernya, kalau coachee bisa berarti artinya adalah bawahannya atau karyawan yang sedang dilakukan pembinaan, ya. Jadi mereka, si coach ini secara langsung mereka melakukan pembinaan terhadap coachee-nya, terhadap karyawannya untuk apa? Untuk mengimprove ya, skill-skill yang mereka punya, performance yang mereka punya. Oke. Nah, a coach plays an important role in the coaching process. Jadi memang kayak coaching proses ini kayak bukan. Oke, mungkin, senternya itu adalah si coachee, ya, si yang dibina, si karyawannya. Tapi sebenarnya, sebagai seorang coach itu kita punya peran yang sangat penting di situ, bukan hanya cuma nanya-nanya doang terus tiba-tiba si coachee-nya, menjawab sendiri gitu ya. Nah, ini yang harus kita pelajari lebih lanjut. Oke, what's coaching for? Jadi sebenarnya coaching itu apa gunanya gitu ya. Nah ini udah dibahas juga kemarin tapi refresh lagi, itu kita untuk mengimprove, untuk correcting poor performance. Kalau ada yang performance-nya jelek, kita koreksi, kita tingkatkan. Terus kemudian performance dan skill yang dimiliki orang itu harus berdampak positif. Kalau misalnya mungkin ada yang bisa jadi ya, bisa jadi, yang terjadi adalah proses coaching ini adalah untuk orang yang, dia sebenarnya nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah apa-apa mengenai, performance-nya baik-baik aja gitu. Loh berarti aku nggak perlu di-coaching dong gitu ya. Nah ini tidak serta-merta yang di-coaching itu yang punya poor performance, tapi juga, yang performance-nya bagus ya kan, dia tentunya harus mengembangkan skill-skill dan performance yang dia punya. Harus, berdampak positif ya, jadi kayak snowball gitu, well-being-nya juga, coping-nya juga, work attitude-nya juga, ya kan, dan lain sebagainya ini. Jadi inilah, kegunaan dari coaching itu sendiri. Oke, next, what does the coaching process look like? Oke, ini saya ambil source-nya dari Australian Institute for Teaching and School Leadership Limits ya, AI apa nih, AITSL ya. Nah, itu dari situ mungkin nanti bisa di-search aja sendiri di Google. Itu dia lengkap banget ya, cukup lengkap untuk gimana sih sebenarnya proses coaching sendiri, dan dia banyak memberikan insight ya, wawasan-wawasan yang baru yang memang yang mereka pakai di institut tersebut tuh apa. Oke. Nah, coaching toolkit overview. Yang pertama itu ada planning ya, merencanakan, contracting, melakukan kontrak, coaching sendiri, coaching itself ya, evaluasi. Nah, planning ini, what does the coaching process look like? Nah, ini harus, ada pertanyaan ini, dalam artian kayak
Sebenarnya proses coaching itu seperti apa sih? Ya planning dulu, gitu ya. Jadi planning ini adalah langkah awal ketika proses coaching itu mau dilakukan, ya. Jadi panjang nih prosesnya, dalam coaching-nya sendiri ini ada punya proses juga, gitu. Nah, jadi ada coach, ada coachee ya di sini. Nah, jadi coaches di sini, how can I grow as a coach? Jadi kalau ketika kita misalnya mau melakukan perencanaan, kita harus bertanya dulu kepada diri sendiri, sebenarnya, how can I grow? Gitu kan, gimana caranya bertumbuh sebagai coach? Gimana caranya saya mempersiapkan diri sebagai coach? Bagaimana sih apa saja sih teknik-teknik yang memang dibutuhkan untuk menjadi coach? Atau misalnya yang yang coach gunakan, sorry. Nah, kemudian sebagai coaches di sini ya kan, sebagai coaches di sini, how do I reflect on my coaching needs? Kebutuhan-kebutuhan apa aja sih sebenarnya yang saya butuhkan, saya, harus tingkatkan ya. How do I select a coach? Gimana saya memilih coach yang tepat untuk saya, gitu ya. Nah, ini planning. Oke, dia jadi antara coach sama coachee-nya punya different perspektif, punya beda perspektifnya dalam planning. Contracting, nah semua yang di-planning-kan di sini tentu harus dibikin kontraknya, harus tertulis ya, harus tertulis. It means jadi nggak hilang arah. Kita udah punya tujuan misalnya kan, oh planning gini gini gini, tujuannya A B C D D. Nah ini semuanya di contracting sini. Dituliskan di kontrak apa saja, kemudian direalisasikan di coaching proses di sini, ya. Nah, nanti how do coaching conversation work ya kan, gimana caranya mmm, melakukan ngobrol-ngobrol dalam coaching itu gimana, apa nanti prosesnya seperti apa, how do I build momentum for change, gimana saya menemukan momentum saya gitu kan, atau gimana saya membangun momentum untuk berubah, gimana saya agar bisa berubah gitu ya. What does an action plan look like ya kan. Nah ini action-nya bagaimana nantinya. Evaluasi. Nah, ini setelah dilakukan ya proses coaching, maka adanya evaluasi setelahnya ya, seberapa efektif, terus ini kaitannya juga dengan komitmennya si coachee sendiri. Kalau udah di coaching, terus kemudian dikasih solusi, bukan dikasih solusi, dia menemukan solusinya sendiri, kemudian akhirnya kita evaluasi terus, apakah dia stick sama si solusi itu atau malah dia makin melenceng gitu. Nah ini harus diadakannya evaluasi. Kalau misalnya dirasa butuh pendalaman lebih lanjut, ya balik lagi ke awal, planning, contracting, coaching, evaluasi gitu. Oke, fase in coaching kita udah bilang ada planning, ada contracting, ada coaching, ada evaluasi ya. Oke, yang pertama planning. Nah, coaching is about bringing out the best in people. Jadi apapun solusi itu yang bukan yang apapun yang istilahnya yang dilakukan oleh coach itu adalah pasti yang terbaik gitu ya. Nah, ini harus dilakukan dengan sangat-sangat baik gitu. Nah, jadi the coachee adalah fokus dari coaching ya, relationship dan memiliki kontrol atas pemilihan coaching proses. Coachee yang dibina ya, yang dibina orangnya, karyawannya, ini mereka memang berhak untuk memilih siapa yang ingin jadi siapa yang harus menjadi coach-nya, ya kan. Coachee mulai mengidentifikasi calon pembina dengan mempertimbangkan siapa sih yang dapat mendukung mereka untuk memaksimalkan potensi mereka ini gitu. Oh, saya milih nih atasan saya langsung, atau boleh misalnya bukan atasan langsung, mungkin dia ya manajer sih atau kepala cabang yang lain gitu kan, itu boleh. Ya kan sebagai coach gitu. Nah, coaching mendekati calon coach untuk mengadakan percakapan pengantar di mana mereka memutuskan apakah mereka akan bekerja sama. Nih, coachee ini, si coachee, si karyawan deketin bapaknya atau ibunya. Kemudian si manajer tadi ya atau atasannya. Nah, dia mendekati calon coach-nya. Nah, dia
bincang-bincang, dia ngobrol-ngobrol, kira-kira gimana ya Pak, gimana ya Bu, saya punya masalah A, B, C, D. Jadi kayak diskusi atau saya di kerjaan ini kok kayak kurang apa, kurang ini, kurang itu dan lain sebagainya. Nah, si coach-nya ya, coach dan coachee kemudian menyepakati waktunya kapan nih, terus kemudian untuk pertemuan pembinaan pertama mereka. Kapan waktu pertama kita, kapan kedua, kapan ketiga dan selanjutnya. Baik coach dan coachee secara mandiri merefleksikan peran dan pendekatan mereka dan apa yang ingin mereka capai melalui hubungan tersebut. Nah, kalau misalnya udah ketemu di sini kita harus baik si coach maupun coachee-nya sendiri tuh kayak harus tahu perannya masing-masing, jangan sampai ini timpang tindih gitu ya, tumpang tindih gitu. Oke, jadi mereka harus punya pendekatan masing-masing. Nah, yang terakhir, refleksi diri dan klarifikasi tujuan untuk hubungan ini membantu menginformasikan diskusi kontrak dan pembinaan. Kayak tadi yang saya udah bahas, harus tahu tujuannya apa ya dalam melakukan planning ke depan. Jadi untuk pertemuan pertama ini pasti dilakukannya planning. Oke, ke depannya kita bikin kontrak dulu nih next ya gitu kan. Nah, itu dilakukan di pertama ini ya kan. Terus kemudian klarifikasi tujuan, oh tujuan saya sebenarnya melakukan coaching tuh begini gini gini gitu. Nah, agar nantinya ketika kita mengevaluasi, kita melakukan kontrak, terus menjalankan proses coaching dan mengevaluasi tadi, itu semuanya berjalan sesuai dengan jalurnya. Oke, next. Contracting ya kan, setelah udah melakukan planning yang jelas, diskusi ya dengan coach, maka dilakukanlah contracting. Nah, contracting ini tujuannya adalah untuk menetapkan dasar yang disepakati. Jadi intinya kayak apa yang udah disepakati ya kita kita tetapkan, kita tuliskan, misalnya diketikkan dan semuanya tertulis jelas lengkap. Oke, pelatih dan orang yang dibina menyepakati apa aja, ini yang harus disepakati. Yang pertama, perannya masing-masing. Pendekatan pembinaan itu seperti apa nantinya, ya kan? Terus kemudian apakah mungkin misalnya kita by phone ya, itu bisa terjadi atau kita tatap muka atau seperti apa nantinya itu harus disepakati terlebih dahulu. Terus kemudian pengaturan kerahasiaan. Ada beberapa part yang memang itu apa ya, classified, ada beberapa part juga yang mungkin manajemen dari perusahaan tersebut harus tahu gitu ya. Jadi, harus dibagi-bagi. Kemudian tujuan dan hasil yang diinginkan untuk hubungan tersebut. Harus tahu tujuannya tadi, kemudian output-nya apa. Jangan sampai kita nggak tahu sih hasilnya apa nanti, ya udah lihat nanti aja, hasil coaching-nya apa, itu nggak bisa. Jadi emang harus, kita sepakati dulu hasil yang mau kamu capai itu sebenarnya apa sih, gitu. Kerangka waktu untuk merefleksikan dan mengevaluasi hubungan pembinaan. Nah, ini juga harus disesuaikan waktunya. Jadi jangan sampai proses coaching ini terlalu lama atau terlalu sebentar. Jadi bisa disepakati bersama, ya kan? Jadi biar nanti ketahuan, oh ternyata selama beberapa waktu hasil coaching itu sangat efektif misalnya gitu. Aspek kunci dapat dicatat dalam kontrak pelatihan. Nah, ini dia aspek-aspek kunci tadi ya, mungkin bisa dicatat dengan detail. Saya akan kasih contoh ya dari ininya ya, apa namanya, isinya tuh apa aja sih sebenarnya kontrak itu. Nah, ini what does a coaching contract cover ya kan? Ini isinya nih, commitment to the coaching relationship. Jadi memang harus dibentuk gitu ya, harus dibuat komitmennya apa aja. Baik coachee maupun coachnya sendiri harus punya komitmennya. Nih, the coachee commit to, nah si coachee si yang dibina itu harus komit terhadap apa? Taking a responsibility for the learning journey. Jadi dia akan apa namanya, ngambil responsibility-nya selama perjalanan pembelajaran. Dia harus belajar bertanggung jawab, ya kan. Opens and honest, ya kan. Nah, ini juga dia harus open, harus jujur gitu ya.
dan lain sebagainya ini. Terus coach dan coachee komit tuh. Nah, ini juga antara coach dan coachee harus apa? Well, ini dia. Terus kemudian ini juga ada coaching metodologi. Tadi kita prosesnya mau gimana nih, proses pembinaannya. Ya kan, ini semuanya dituliskan di sini. Oke. Nah, review date ya kan, kapan nih 6 months from starting date. Berarti 6 bulan ya kan, kira-kira nih proses kita. Goals-nya apa? Ini goals-nya. Ya kan. Nah, ini tanda tangan 2 orang nih, tanda tangan. Terus saya menyetujui si coaching name-nya ya kan. Saya Bina menyetujui ya kan bahwa apa-apa. Nah, ini saya tanda tangan di sini gitu. Oke, nah, ini memang harus ada ketika proses coaching. Oke. Kita lanjutkan lagi. Tadi ini adalah contohnya ya. Ya, tadi udah sampai kontrak. Next, proses coachingnya sendiri. Tujuan dari fase ini adalah untuk memperjelas kebutuhan pengembangan dari pihak yang dibina dan mulai melatih. Ya, jadi ini adalah prosesnya. Jadi mulai melatih, mulai coaching, mulai memperbaiki, ya kan, memberikan arahan ya kan, arahan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya nanti menemukan jawabannya sendiri. Oke, pembina mendukung orang yang dibina melalui serangkaian percakapan ya. Pembinaan menggunakan berbagai teknik pertanyaan ya yang membantu untuk menyempurnakan kebutuhan dan tujuan, mengeksplorasi tanggapan dan solusi untuk masalah, memungkinkan refleksi pada peristiwa tertentu. Jadi ya di sini di proses coachingnya ini sendiri ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di next di next pertemuan ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini tentunya mengarah kepada solusi yang nantinya pertanyaan ini seharusnya bisa ada yang pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup ya, itu terserah kepada coach-nya. Mau menggunakan metode yang mana, mau seperti apa nantinya jadinya pembinaan ini gitu. Oke, sebuah rencana tindakan yang selaras dengan tujuan orang yang dibina dikembangkan ya. Jadi ini harus satu jalan ya. Pembina dan orang yang dibina harus secara teratur meninjau hubungan terhadap tujuan dan hasil yang diinginkan untuk memastikan mereka tetap fokus. Nah, kadang-kadang ketika ada proses coaching di sini, yang suka lupa adalah tujuan awalnya dan hasil yang ingin dicapainya. Nah, ini kadang-kadang suka melenceng-melenceng. Nah, makanya pembinanya sama yang dibinanya itu harus sering-sering lihat kontraknya lagi. Gitu. Harus sering-sering mengingatkan satu sama lainnya. Oke, next step adalah evaluasi. Evaluating ini adalah fase evaluasi yang terjadi pada akhir siklus pembinaan, ya. Kemudian evaluasi ini melibatkan refleksi pada hubungan pembinaan, meninjau kemajuan terhadap tujuan, ya kan. Jadi tujuannya tadi yang tadi udah ruwet nih di sini ya kan. Kemudian udah bener nih, terus kemudian apa yang terjadi, ya kan? Apakah si coachnya ini komitmen atau enggak gitu ya? Terus apakah diperlukan pembinaan selanjutnya atau seperti apa? Jadi dalam 6 bulan nantinya kan udah ada di kontrak, misalnya dalam 6 bulan dia melakukan dievaluasi apakah 6 bulan itu memang cukup ya kan atau perlu ditambah atau bagaimana. Nah, ini tergantung dari hasil yang diciptakan oleh si coaching-nya tadi sendiri. Oke, untuk pertemuan yang ini ya, ke berapa ini saya lupa. Ini kita sudahi ya sampai di sini dan yang berikutnya ini nggak saya potong videonya, jadi saya lanjutkan aja. Untuk pertemuan berikutnya, 2 SKS berikutnya ini kita akan dan untuk tugas reviewnya ya, tugas reviewnya
nanti saya akan minta, eee, untuk kelompok yang kemarin, ya, kan kalian sudah bikin kelompok. Nah, kelompok yang kemarin nanti, kalian bekerja sama lagi untuk membuat semacam coaching model, coaching proses ya, proses coaching dan coaching model itu sendiri, kira-kira bagaimana, tapi nanti secara detail saya, akan sampaikan juga di beberapa part yang akan saya jelaskan. Oke, next kita akan ngomongin masalah coaching model. Nah, tadi udah tahu nih fasenya apa aja, ada, planning, ada kontrak, ada, coaching itu sendiri dan evaluasi. Nah, coaching sendiri kita akan membahas gimana sih model-model coaching itu gitu ya, gimana cara si coach men-coaching coachee-nya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini kayak apa ya, tabel ya, ini tabel yang, bisa dilihat bahwa ada orang lain, ada, diri sendiri di sini ya. Nah, mmm, kita itu apa ya, kayak bisa 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 kadang-kadang bisa terbuka, kadang-kadang bisa buta, kadang-kadang bisa, ada rahasia, ada misteri. Nah, orang lain, yang di sini orang lain ya, nah ini tahu, ya, yang orang lain tahu, maksudnya orang lain tahu itu ini, oke? Yang bisa orang lain lihat itu kayak bentuk fisik kita dan, sikap kita, tingkah laku kita ya kan, tingkah laku yang bahkan kita tidak sadari itu orang lain tahu itu. Nah, sedangkan yang orang lain nggak tahu adalah rahasia kita yang kayak berupa perasaan, terus ya misteri-misteri entah apalah yang kita pikirkan itu gitu ya. Nah, itu orang lain nggak tahu gitu. Nah, ini namanya Johari window atau jendela Johari ya. Nah, dari keempat ruang ini ya kan, terus kemudian diri sendiri ya, ini diri sendiri yang tahu nih, yang ini bentuk fisik kita, kita tahu, rahasia atau perasaan kita, kita tahu. Terus kemudian yang nggak kita tahu lagi, ini adalah sikap dan tingkah laku kita yang orang lain tahu, kita nggak tahu. Nah, yang sama-sama nggak tahu ini misteri, sebenarnya apa sih solusinya? Nah, ini yang sedang di-coach, yang sedang bukan sedang di-coach, ini yang akan, kita coaching sama-sama, gitu ya. Nah, jadi dari keempat ruang pada, jendela Johari ini ya, nah ruangan, yang masing-masing ini, memang punya perannya. Ya, punya perannya. Jadi kayak, kayak misalnya ini orang yang orang lain tahu dan diri sendiri tahu ini ya perannya punya sendiri. Orang lain nggak tahu, kita tahu gitu kan, apa rahasia gitu ya. Nah ini, punya perannya sendiri. Jadi masing-masing jendela di sini, itu punya punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Oke. Nah, ada sebenarnya cukup banyak model yang bisa digunakan, dalam coaching. Nah, ini ada yang namanya model transpersonal, cultural ya, cultural transformasional, terus kurva perubahan, analisis transaksional ya kan, coaching sistematis, apresiatif inquiry ya kan, terus apa namanya, ya itu aja ya. Nah ini yang apresiatif ini nggak saya ini kan. Oke, dan, sebenarnya masih banyak lagi model-model lainnya ya, masing-masing model itu tentunya punya perspektif dan tujuannya sendiri-sendiri. Nah, mungkin kita bisa lihat ada model transpersonal, ya kan. Ini apa nih, memahami pengembangan pribadi yang tidak dilepas dari pengembangan spiritual, ya kan. Dibutuhkan para pembisnis dan menemukan siapa sih dirinya mereka sendiri. Nah, ini semuanya, model ya, termasuk model-model dalam coaching. Nah, ini, dibutuhkan sebenarnya, untuk melakukan coaching. Nah, tinggal dipilih aja mau seperti apa modelnya gitu ya. Nah, ini ada analisis transaksional, misalnya membantu karyawan dalam mengenali dirinya sendiri dulu nih gitu. Jadi kayak step by step-nya gimana.
Kalau yang kurva perubahan ini membantu karyawan dari beban mental akibat perubahan di tempat kerja, perubahan demografis, struktur organisasi, dan perubahan-perubahan lainnya. Jadi mungkin masalahnya sebenarnya itu karena dia tadinya misalnya di Pekanbaru terus tiba-tiba dia pindah ke Jakarta atau pindah ke Kalimantan, pindah ke Papua atau dimanapun. Nah, ini mungkin yang dibutuhkan. Berarti isunya adalah ini, ya kan? Dan apa nih, coaching sistematis, ya kan, melihat hubungan manusia sebagai sebuah sistem di mana relasi masa lalu akan ditransfer ke dalam pola hubungan saat ini. Nah, ini juga kita bisa melihat sistematisnya dari awal akar masalahnya itu seperti apa nantinya gitu. Oke. Nah, semuanya yang tadi itu, model-model yang tadi itu ya. Jadi meskipun memiliki perspektif dan tujuannya yang beda-beda dalam melihat pribadi ya masing-masing karyawan atau coachee. Nah, model-model yang tadi itu umumnya menggunakan struktur grow ya dalam praktik coachingnya sendiri. Nah, sebenarnya grow itu apa? Ya, kita bisa lihat di sini. Itu kependekannya dari G-nya goal atau tujuan, R-nya adalah reality, O-nya adalah option, ya, W-nya itu adalah what's next or will atau kemauan, ya. Nah, intinya pembicaraan dalam coaching ini diatur dengan urutan sesuai dengan kepanjangan Grow-nih tadi gitu ya. Jadi kayak proses dalam coaching ini ya semuanya diatur. Jadi kita ya udah kita G dulu nih, baru R dulu, baru O dulu, baru W dulu gitu ya. Jadi tahap awal yang dibahas dalam pembincangan ini, pembicaraan dalam obrolan coaching itu ya pertama tentang goal dulu. Terus kemudian tahap selanjutnya bisa bicara dengan apa namanya, bicara tentang realita ya kan, realitas apa aja sih yang dihadapi, terus kemudian gimana keadaan situasi saat ini gitu. Terus kemudian setelah itu pembicaraan ini bisa dilanjutkan lagi gitu ya, dengan misalnya mengidentifikasi option, jadi mengidentifikasi pilihan-pilihan solusi gitu. Terus akhirnya next ditutup dengan what next or will. Jadi kemauannya apa, komitmennya apa berikutnya. Oke. Goal atau tujuan. Nah, tahap yang pertama adalah goal atau tujuan. Goal adalah tujuan yang dirumuskan sejak awal yang akan menjaga agar pembicaraan dalam coaching terfokus pada topik yang diinginkan. Nah, intinya pembicaraan dalam coaching ini dibatasi pada hal-hal yang penting gitu ya. Jadi hal-hal yang kira-kira mendesak untuk diselesaikan. Ya, jadi tujuan yang direncanakan itu atau dirumuskan sejak awal ini tentunya nantinya akan menjaga agar pembicaraan yang ke depannya ini tetap fokus gitu ya pada topik yang memang kita tujukan dari awal gitu. Nah, namun sebenarnya ya nggak semua hal baik untuk dijadikan sebagai tujuan ya. Tujuan yang baik itu harus mencakup eksak ya, exciting, accessible, challenging time frame. Nah, ini maksudnya apa? Ya kan? Jadi tujuan itu memang harus bisa bercirikan positif gitu atau dapat menginspirasi, dapat diukur, ya, dapat menantang dan dapat memiliki rangka waktu. Jadi kalau misalnya tujuan nggak eksak gitu, nggak exciting, nggak accessible, nggak challenging, nggak time frame, ya itu ya agak susah juga gitu ya, karena nantinya menghasilkan sesuatu yang tidak baik juga gitu. Oke, jadi kenapa coaching memerlukan tujuan? Nah, kenapa kok coaching ini perlu adanya tujuan gitu? Kenapa kok perlu adanya tujuan gitu ya dalam proses coaching? Nah, intinya ya eh, sebenarnya proses coaching ini sendiri yang kayak saya bilang tadi dia lebih kayak pengen gimana sih caranya kita ini bisa tahu
apa output yang akan nanti dihasilkan oleh si A tersebut, sorry, oleh dirinya sendiri gitu ya. Nah makanya, coaching tujuan dalam coaching ini sangat penting sekali gitu ya untuk menunjang, output yang nantinya akan dihasilkan. Nah, hal terpenting mengapa kok coaching perlu, memiliki tujuan yang positif, yang inspiratif, yang terukur, dan memiliki kerangka waktu yang jelas ini, kurang lebih adalah membatasi pembicaraan agar dia nggak keluar dari jalur, ya, nggak melebar-lebar ke arah kayak misalnya gosip, jadi komplain kita gitu ya, jadi komplain ke perusahaan dan lain sebagainya. Jadi pendekatan psikologis yang kadang-kadang kita biarin klien kita nangis gitu ya, dia melampiaskan amarahnya ya, ini dianggap sangat efektif gitu untuk menghilangkan emosi yang dia punya gitu, si coach punya ini. Nah, tapi kenyataannya ekspresi kesedihan atau kemarahan yang sering kali muncul dalam coaching ini, eee jadi kayak apa ya, kayak terlalu, meningkatkan perasaan-perasaan itu, gitu loh. Jadi kayak, kadang-kadang gini, maksudnya, ketika, orang itu nangis gitu ya, orang itu nangis itu tuh kayak, kita ngerasa bahwa, "Oh ini akarnya," gitu ya, "ini akar permasalahannya." Padahal, dia itu menangis hanya sebagai, pelampiasan emosi saja gitu ya. Jadi kayak, eee, well, ibu kayak gini loh, maksud saya tuh kayak ketika ketika dia si coach-nya nangis, terus kemudian, coach-nya, eee, apa namanya, di situ ya gitu, terus dia nangis-nangis, si coach-nya apa, dia cerita lalalili. Nah, si coach-nya merasa, "Wah, ini saya akhirnya menemukan ini masalahnya," gitu. Sebenarnya, "Oh, akhirnya saya menemukan solusinya." Enggak, sebenarnya itu hanya sebagai awalan untuk melampiaskan emosi. Nah, dari situlah coach ini bertugas gitu ya, untuk mengendalikan si koci agar dia tidak terlalu termakan sama emosinya, mungkin bisa melampiaskan juga ya secara langsung, tapi lebih mengarahkan dia kepada, "Ayo ingat kita kepada tujuan awal tadi," gitu. Ya, jadi ini memang butuh pengalaman untuk menjadi seorang coach yang tepat gitu ya. Nah, yang baik gitu ya. Nah, ini mungkin masalah per-coach-an ini ya, ini bisa dilakukan juga dari kakak kelas gitu ya, kakak tingkat, kalau kalian masih kuliah, kakak tingkat itu kepada adik tingkatnya gitu ya. Nah, ini kadang-kadang adik tingkatnya curhat gitu ya dan lain sebagainya, kakak tingkatnya ini lebih kepada mendengarkan lah gitu. Oke. Pertanyaan untuk menentukan tujuan coaching. Nah, ini, kita itu sebenarnya nggak melakukan coaching hanya ketika ada masalah, tapi juga ya, perlu diingat dilakukan pada saat karyawan itu nggak bermasalah sama sekali. Nah, kebanyakan kita tuh hanya melakukan coaching ketika masalah muncul, gitu ya. Tapi kalau masalah nggak ada, sebenarnya apa sih yang bisa menjadi tujuan dalam coaching ini sendiri? Nah, ini adalah, pilihan-pilihan pertanyaan, ya kan, pilihan-pilihan pertanyaan, eee kalau nggak ada masalah gitu ya, kalau dia coaching, tapi sebenarnya dia nggak tahu masalahnya apa gitu. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana saya bisa mengembangkan karir saya? Ya, ini pertanyaan bagi coachee gitu ya, bagi coachee sendiri. Bagaimana saya bisa membuat, penyempurnaan, improvement di tempat kerja? Bagaimana saya dapat berkontribusi ya lebih lanjut bagi organisasi? Bagaimana saya bisa belajar di posisi saat ini? Bagaimana saya bisa mengembangkan peran dan tanggung jawab saya, bagaimana saya bisa mengembangkan kemampuan teknis, bagaimana saya dapat menjadi lebih inovatif. Nah, kalau misalnya sebenarnya dia nggak tahu, fungsinya coaching itu apa, karena dia merasa nggak punya masalah, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bisa mmm, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijabarkan gitu ya, dalam artian si coach-nya bisa menanyakan, "Gimana,
kamu bisa mengembangkan karir kamu gitu ya. Terus dia cerita apa, oh ternyata saya kurangnya dalam pengembangan nih gitu. Jadi dia akhirnya menemukan jawabannya sendiri dari pertanyaannya ini gitu. Oke. Next kita ngomongin reality. Nah ini agak berat nih. Realitas ini dalam grow tadi ya, G-nya goal, R-nya adalah reality. Nah ini mengeksplorasi terhadap realitas yang dihadapi Koci. Jadi kok nggak bisa sebentar. Oke, ya. Jadi dia mengeksplor apa sih sebenarnya si coach-nya ini, pembinanya, manajernya ini, dia kayak mengeksplorasi sebenarnya realita yang dihadapi oleh coach ini apa sih? Realitanya apa? Dia sebagai karyawan tuh bagaimana gitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk memperluas dan memperdalam sudut pandang dari Koci terhadap akar masalah sehingga memunculkan gagasan bagaimana cara untuk bergerak maju. Agar bisa membantu Koci, tidak ada cara lain selain mendengarkan dengan baik. Jadilah pendengar yang baik ya. Jadi tahap kedua model grow ini ya kan memang agak berat sedikit ya karena kebanyakan orang itu nggak mau mendengarkan, malah merasa kayak karena dia lebih senior gitu kan, jadi kayak akhirnya buru-buru menasehati. Nah mereka eh, jadi kayak apa ya? em, jadi kayak mendikte gitu ya, dia merasa kayak paham nih, saya paham nih akan masalah dia nih. Jadi akhirnya oke, kamu udah kayak gini aja gitu. Nah, itu bukan malah membantu si koci, itu malah kayak menjerumuskan koci ya. Itu menjerumuskan si karyawan tersebut. Jadi agar bisa berjalan dengan baik proses coaching ini, seorang coach harus banyak mendengar dibandingkan banyak memberi ya. Jadi jangan banyak beri, banyak denger aja udah gitu ya. Kemudian nih pertanyaannya bisa terbuka, bisa tertutup ya. Jadi kalau misalnya kayak apa ya, kayak orang, bertanya gitu ya, kalau misalnya pertanyaan yang diajukan itu pertanyaan tertutup, itu ya kurang lebih ya atau tidak gitu ya. Tapi kalau misalnya pertanyaan terbuka ya jawabannya panjang gitu. Nah, misalnya, "Bagaimana kamu melihat situasi ini? Apa yang terjadi? Apa yang bekerja dengan baik?" Gitu kan. "Ada apa nih?" Gitu. "Apa yang dikatakan pelanggan terhadap masalah ini nih contoh-contohnya, ini contoh pertanyaannya." Ini adalah pertanyaan terbuka. Kalau misalnya pertanyaan tertutup ya jawabannya iya atau tidak atau mungkin. Nah, itu kayak apa sih kayak jawaban singkat itu, ya. Nah, oke di sini cara lain untuk memahami realitas dari perspektif Koci lagi ya, itu adalah dengan mendengarkan emosinya. Tadi udah kita dengerin nih masalahnya dia apa. Tapi kita juga harus dengerin emosinya ya, menggunakan perumpamaan gunung es atau iceberg ya kan. Nah, gunung es di atas permukaan laut ini merupakan kumpulan masalah yang biasa didiskusikan. Oke. Nah, sementara bagian gunung es yang terdapat di bawah permukaan laut ini memiliki lebih banyak nih ya di bawah permukaan laut ini memiliki lebih banyak hal yang perlu diketahui. Jadi ini yang harus kita cari tahu gitu. Nah, lapisan pertama terdiri dari emosi, makna ya, dan energi gitu. Tapi kalau lapisan kedua ini terdiri atas cerita, pola, gambaran besar ya. Sedangkan lapisan ketiga itu terdiri atas model, mental, dan keyakinan yang mendasarinya gitu. Oke. Nah, jadi cara lain untuk memahami realitas dari perspektif Koci adalah dengan mendengarkan emosinya. Kita harus tahu jadi kayak tadi nangis-nangis gitu sebenarnya nih gimana gitu ya, apa maknanya dia menangis ini. Terus kemudian apa namanya, kita harus bikin pola-pola yang memang kira-kira pola emosinya tuh dalam cerita dia tuh seperti apa gitu ya.
Nah, keyakinan-keyakinan yang didasarinya apa gitu. Nah, ujung gunung es yang memang, tampak di permukaan laut, ini merupakan, ekspresi dari lapisan yang ada di bawah permukaan laut ini ya. Ini ekspresi dia gitu, cuman ekspresinya aja tapi sebenarnya sesuatu yang besar ada di bawah gitu. Nah, emosi, emosi ini kayak pada dasarnya merupakan kayak lapisan yang, terluar dari gunung es di bawah permukaan laut ya. Jadi kayak ini sebenarnya kayak cuman, apa ya, ya tadi yang kayak saya bilang ekspresinya aja gitu ya. Oke, next lagi, jadi itu tadi ya, jadi harus tahu masalah emosinya dia. Nah, contohnya nih, misalnya kita contoh nih, ini, saya coba akan bacakan sebuah kasus ya, di sini. Sebut saja Andi, manajer pemasaran yang melakukan coaching terhadap Rani, salah satu tenaga pemasar yang ditanganinya. Di awal pembicaraan, Andi banyak bertanya untuk menggali permasalahan yang menyebabkan kinerja Rani terus merosot selama ini. Sampai akhirnya tangis Rani pun pecah. Tidak semua tangisan menandakan akar masalah sudah ditemukan, tetapi itu adalah esensi dalam menggali realita. Kita perlu peka menyelami masalah sampai akarnya. Nah, itu ini ada masalah nih di sini kata si coachnya. Nah, ya, jadi kayak si Andi nih manajer pemasaran, dia lagi coaching nih si Rani ya kan. Di awal pembicaraannya ya kan si Andi banyak tanya dengan tujuannya tadi gitu kan. Untuk menggali permasalahan-permasalahan yang sebenarnya Rani ini lagi apa namanya, alami gitu ya. Nah, sambil cerita, tiba-tiba si Rani nangis gitu. Nah, di sini dibilang juga, nah sebenarnya nggak semuanya masalah ketika nangis itu berarti masalahnya selesai gitu atau masalahnya sudah ditemukan, enggak, yang tadi kayak saya sampaikan ya. Nah, tapi sebenarnya itu hanya kayak apa ya, kayak jalan jalan kita untuk menggali lebih dalam lagi gitu, oke. Nah, suara merupakan salah satu, sarana kita ya, agar kita bisa menangkap emosi dari orang tersebut. Jadi kayak suaranya dia, suara kita jadi kayak, "Oh oh ini begini nih, emosinya lagi naik, emosinya lagi ini," gitu ya. Nah, suara ini bisa, memancarkan emosi yang, memang terkandung seperti kayak misalnya rasa takut, ya kan, suaranya lagi kayak merasa cemas, frustasi, terancam, atau suaranya lagi gembira, ya kan, sampai suara-suara yang misalnya kayak dia, oh lagi marah nih, gitu. Ya, jadi emosi-emosi itu juga bisa terkandung di dalam itu, gitu ya, dalam tanda-tanda nonverbal. Ya misalnya, apa ya, kayak misalnya ekspresi wajah, gitu ya, gerakan tangan, ya kan. Nah, tanda-tanda nonverbal ini, juga bisa ditunjukkan misalnya lewat, energi yang ada di balik kata-kata kita, gitu ya. Jadi kita ngomong, nada suaranya meningkat, terus misalnya atau nada suaranya rendah gitu, atau pola bicaranya semakin cepat atau seperti apa. Nah itu, eee, adalah energi yang ada di balik kata-kata. Gitu ya, kita bisa lihat emosinya. Makanya, sebenarnya sebagai coach ini butuh praktis, butuh belajar lebih lanjut karena ketika seorang pertama kali baru menjadi coach itu kayak kadang-kadang, "Nih ngapain sih?" gitu, "Saya harus apa?" Ini kadang-kadang suka bingung gitu, ya. Jadi itu kurang lebih. Jadi memang, kadang-kadang juga nih ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaannya nih ya. Untuk, agar koci ya, bisa aktif berbicara tentang masalahnya, kita harus mengosongkan diri dari segala persepsi dan penilaian. Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Nah, agar koci ya, atau si karyawan ini bisa aktif berbicara tentang masalahnya, yang harus kita lakukan adalah kita memang harus mengosongkan diri kita ya, dari segala persepsi dan penilaian kita terhadap dia.
kita nggak boleh menjudgment, kita nggak boleh kayak, "Oh dia ini begini, oh ini begitu, oh iya sih ya," gitu kan. Misalnya dia bilang kayak, "Tuh kan saya nggak bisa kerja," "Oh iya sih kamu nggak bisa kerja." Nah itu nggak boleh seperti itu gitu ya. Nah kita harus benar-benar kosongkan pemikiran kita. Nah pada saat itulah kita bisa berperan seperti kayak kolam jernih yang kayak bisa jadi cermin gitu loh. Kita jadi kayak kolam jernih yang bisa menjadi cermin bagi si koci untuk merefleksikan realitas yang sedang dihadapinya, gitu ya. Jadi, sebagai orang yang memiliki sudut pandang lain gitu ya, kita juga bisa membantu koci, menyadari, situasinya secara objektif, gitu ya. Jadi kayak cermin, gitu. Jadi harus kosongkan gitu ya, nggak boleh, eee, kita punya perspektif sendiri, kita punya, persepsi sendiri, itu jangan sampai ada. Oke? Biar objektif. Nah ini dia, untuk memahami realitas koci tadi, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita explore ya kan, apa dampak hal tersebut bagi kamu? Apa dampaknya bagi orang lain ya kan? Kalau kamu nggak bisa kerja dampaknya apa bagi orang lain? Kemudian apa sih konsekuensinya bila situasinya misalnya kayak, eee nggak berubah gitu ya, misalnya ya teman-teman masih ngebully kamu, apa konsekuensinya, apa pokoknya intinya, eee, dipertanyakan gitu. Ini pertanyaannya, contoh pertanyaannya ya. Semuanya sih kalau coaching itu kurang lebih pertanyaannya sih pasti, nggak pasti sih, tapi kebanyakan, terbuka gitu ya. Tanya juga dampak jangka panjangnya apa gitu ya. Kadang-kadang ada coach yang ada coachee yang dia hanya diem aja, kita bertanya dia jawabnya singkat-singkat. Nah, kalau apa dampaknya bagi kamu? Nah, dampaknya apa ya? Nah, ini kan kayak memancing dia untuk berbicara lebih dalam lagi gitu, ya. Oke, next, option ya. Option ini, adalah tahap ketiga ya, adalah tahap ketiga dari grow tadi O-nya. Nah ini untuk apa? Untuk mengeksplorasi terhadap pilihan-pilihan, solusi. Nah ini berbeda dengan tahap 2 dan tahap pertama dan tahap kedua sebelumnya ini ya. Nah tahap eksplorasi ini, lebih menawarkan pilihan-pilihan. Jadi kayak mereka tuh kayak lebih akrab gitu ya, dan lebih terbiasa dengan praktik-praktik yang misalnya, dalam praktik-praktik pengambilan keputusan. Jadi kayak mereka lebih, "Nih option-nya apa nih?" Gitu ya. "Kita harus melakukan apa nih? Apakah ini, apakah itu?" Gitu. Jadi kayak mereka kayak lagi ngobrol santai tapi lebih akrab untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi proses coaching memang berbeda dengan, pengambilan keputusan biasa ya, eee, khususnya yang tadi yang kita ngomongin masalah tujuan dan realita tadi. Nah ini nggak bisa kadang-kadang kalau kita mau ngambil keputusan itu, kita lupa sama goal kita lupa sama, realita kita. Yang kita tahu hanya ada optional, optional kemudian keputusan. Nah ini kadang-kadang kita lupa dengan goal dan realitas yang ada gitu. Ya. Jadi, melalui 2 tahap sebelumnya ya, Koci lebih dilibatkan dalam proses, pencarian akar masalah dengan menyadari realitas yang terjadi ya. Dengan terlibatnya Koci dalam pengambilan keputusan, solusi yang dihasilkan akan lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang akan dihadapinya nantinya gitu. Ya, keterlibatan Koci dalam pengambilan keputusan ini juga membuatnya kayak lebih bertanggung jawab ya dalam menjalankan komitmennya nanti gitu. Jadi kayak ya dia lebih bertanggung jawab lah intinya gitu. Oke, nih ya, ada option-nya apa aja nih? Yang pertama, satu, memahami visi untuk sukses dulu. Yang kedua, memahami, tujuannya, menetapkan tujuannya dan harapan-harapan kinerjanya apa. Kemudian yang ketiga, mengeksplorasi langkah-langkah tindakan alternatif. Yang keempat, mengeksplorasi hambatan-hambatan dan resistensi yang mungkin muncul. Ya, jadi kesulitan koci dalam merumuskan alternatif solusi bisa diatasi dengan
mengetahui visi suksesnya, ya. Jadi yang pertamanya ini dulu, misalnya Koci, memiliki visi untuk mengaktualisasikan dirinya, kemampuannya ya, dia harus tahu dulu visinya apa, gitu ya. Jadi dengan begitu dia bisa tahu, langkah-langkah berikutnya apa. Jadi visinya apa, tujuannya apa, untuk sukses tuh bagaimana, gitu. Oke? Mmm. Kemudian menetapkan tujuan dan harapan kinerja, mengeksplorasi langkah-langkah tadi ya, terus kemudian mengeksplorasi hambatan-hambatan dan resistensi. Kalau misalnya memang ada hambatan-hambatan, ya harus dieksplorasi lagi gitu kan. Jadi jangan sampai option-option yang ditawarkan ini nantinya malah, menimbulkan hambatan-hambatan yang baru gitu. Oke, kemudian, next lagi. Nah, ini contoh pertanyaan-pertanyaan terbukanya, pilihannya apa, terus apa lagi. Jadi kayak kita kayak menguak gitu loh, kayak mendalami. Apa yang telah berjalan dengan baik di masa lampau? Apa ada sesuatu yang lain lagi nggak? Bagaimana itu bisa dijalankan? Apakah masih ada sesuatu yang lain lagi? Nah, itu kayak pertanyaan-pertanyaan kayak, mencari tahu gitu ya. Jadi solusinya apa menurut kamu gitu kan? Mmm Oke, apalagi apalagi? Nah, ini mungkin bisa dilihat dari, ini ya, apa namanya, video yang waktu itu saya tayangkan mengenai rubah sama burung hantu itu ya, burung hantu atau apa itu, ya, atau hamster atau apa, burung hantu kalau nggak salah. Nah, itu bisa dilihat lagi ya video-videonya, di YouTube. Nah, itu kan dia kayak, ya udah terus apa lagi? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Yang kayak gitu kan. Nah, itu adalah, eee, membiasakan atau membiarkan si rubah itu, berpikir sendiri, apa solusinya, apa option-nya, gitu ya, option-option-nya apa. Gimana saya menyeberangi sungai? Option-nya apa? Gitu ya. Saya pintar katanya gitu ya, saya ini adalah observer, oke, terus apa lagi? Saya adalah ini, saya adalah itu. Nah, terus bagaimana caranya gitu ya. Bagaimana caranya kamu menggunakan, keahlian kamu itu? Oh iya ya, baru dia berpikir di situ. Nah, dengan option-option itulah, mmm bisa 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 terjawab semuanya, gitu. Oke, what's next and will. Nah, ini apa yang akan dilakukan atau komitmen yang akan nantinya diambil. Langkah-langkah menyusun rencana. Yang pertama, mengembangkan dan menyepakati rencana tindakan dan tenggat. Ya, ini contoh pertanyaannya. Jadi apa tindakan pertama yang akan diambil, tindakan yang akan dimulai apa. Jadi setelah dilakukannya proses coaching, ini udah di akhir ya, masih dalam proses coaching, ini udah di akhir banget, terus next-nya kita mau ngapain nih, gitu. Next-nya mau ngapain nih, komitmen kamu apa, gitu ya, dan ini harus dicatat langkah-langkahnya, menyusun rencana untuk berikutnya ya, untuk 6 bulan berikutnya, setahun berikutnya, atau sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ini langkahnya ini, yang pertama mengembangkan dan menyepakati rencana tindakan. Nih pertanyaannya, apa yang harus dilakukan nih setelah ini? Kemudian, apa yang harus kita tingkatkan? Apa yang harus dijangkau gitu ya? Apakah hal itu terjangkau oleh Anda? Kapankah Anda akan melakukannya ya kan? Berapa kali? Seberapa banyak? Berapa sering? Nah, ini harus dicatat dan harus ditemukan jawaban dari pertanyaan ini. Kemudian langkah yang berikutnya adalah mendaftar dukungan dari orang lain. Nah, ini kalau misalnya ada, siapa yang bisa support kamu untuk berkomitmen? Ya, siapa yang bisa support kamu untuk maju ke depan? Siapa yang bisa kamu ajak bicara? Siapa yang bisa mendukung kamu secara seluruhan ya, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang terakhir adalah menetapkan sistem pertanggungjawaban dan tidak lanjut. Nah, ini, lebih kepada bagaimana ya, fokus pada tujuan dan rencana yang memang sudah terbuat gitu ya. Bagaimana Anda bisa fokus kepada tujuan, apalagi yang bisa dilakukan, dapatkah Anda melakukannya lebih baik lagi, ya kan? Terus kemudian, kalau nggak mencapai target-target itu nanti gimana, kok kamu nggak mencapai target, gitu. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan,
atau diskusi pemecahan masalah dari perilaku coachee untuk memastikan perubahan perilaku coachee setelah coaching itu apa aja gitu. Ya, ini dia menetapkan sistem pertanggungjawaban. Jadi dirinya sendiri harus bertanggung jawab atas proses coaching yang sudah dilaksanakannya. Oke, paling itu aja ya pembahasan kita hari ini. Nah, silakan kalian membuat kelompok tadi ya. Silahkan membuat kelompok yang saya sebutkan tadi yang sudah diinikan ya, yang sudah dibentuk. Nah, yang tugasnya adalah kalian harus membuat model grow ini dalam kelompok tersebut ya. Kalian bisa berperan, misalnya ada satu kelompok itu ada 4 orang, bisa berperan masing-masing, misalnya menjadi manajer, misalnya satu lagi menjadi karyawan yang perlu, yaitu coaching-nya. Jadi kalian bikin video singkat ya, video singkat aja saya minta mengenai ini, grow ini, mana dia tadi, grow, ini dia, goal-nya apa, reality-nya apa, option-nya apa, what next-nya apa. Nah, diawali dengan apa? Yang pertama, diawali dengan tadi proses fasenya, fase pertama, fase kedua gitu kan, fase pertama planning, kedua apa, contracting. Nah, ini kalian harus lakukan, jadi kayak real gitu ya. Jadi saya pengen lihat kalian melakukan coaching secara real, tapi ini baru ininya saja ya, baru pemetaannya saja gitu ya. Nggak usah panjang-panjang, saya pengen melihat kalian melakukan grow ini gitu ya. Oke, mungkin nanti berapa menitnya, mungkin cukup 5 menit lah atau 10 menit aja. Hanya pertanyaan-pertanyaannya ini boleh dikembangkan sendiri ya, ini pertanyaan-pertanyaan coaching ini ya, pertanyaan dalam realita ya, ini bisa dikembangkan sendiri, terus bisa mana dia? Oke, ya ini bisa dikembangkan sendiri, boleh dituliskan pertanyaan-pertanyaannya kira-kira apa saja yang dibutuhkan ya untuk kasus A. Jadi kalian harus tentukan dulu kasusnya nih. Kalian tentukan kasusnya misalnya contohnya, ini salah satu contohnya ya yang bisa saya ambil. Si Ani, misalnya Ani ini orang Pekanbaru, terus tiba-tiba dia pindah ke kota lain di Kalimantan. Nah, di Kalimantan ini budayanya beda, terus tempat bekerjanya mungkin ya kantornya sama gitu ya, kantornya sama-sama kantor X, sama-sama perusahaan X, cuman bedanya adalah lingkungan pekerjaannya dia gitu ya. Loh kok bosnya ternyata begini, terus kemudian manajernya seperti ini, terus kemudian teman rekan kerjanya kok begini dalam menanggapi dia bekerja gitu ya. Misalnya dia bekerja gini kok malah disewotin atau apa. Nah, itu akhirnya dia datanglah ke salah satu manajernya yang akhirnya dia ingin melaksanakan coaching, terus dia bilang, "Pak, saya butuh ngobrol nih Pak, masalah ini," gitu. Nah, ini kalian harus jelaskan planning-nya. Akhirnya, "Ya udah deh besok kita akan ngobrol lebih lanjut," gitu kan. Nah, ketika itu ngobrol lebih lanjut ini, pertemuan pertama yang mereka bahas apa, pertemuan kedua yang dibahas apa, pertemuan ketiga yang dibahas apa. Nah, kalian diminta hanya sekilas aja ya, melakukan proses coaching ya, proses coaching grow ini, Ibu minta untuk setiap kelompok ya paling 2 orang aja dalam kelompok tersebut yang kalian videokan gitu ya, atau mau semuanya juga boleh gitu. Nah, jadi biar biar jelas sebenarnya proses coaching itu seperti apa. Nah, ini hanya untuk dasarnya saja, nanti setelah UTS kita akan melakukan praktek coaching itu sendiri ya, itu seperti apa nantinya. Nah, ini hanya biar jelas pertanyaannya, saya hanya butuh pertanyaan-pertanyaannya saja dalam proses grow. Ya, dalam proses grow pertanyaannya apa aja, dalam proses goal-nya apa pertanyaannya. Kalian buat kasusnya dulu, G-nya apa, R-nya apa, O-nya apa, W-nya apa, gitu. Oke, cukup 5 sampai 10 menit aja kok videonya.
ya. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan masih kurang jelas juga boleh tanya di grup ya, di WA grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.